Kertas kerja, neraca lajur, worksheet, dan perusahaan dagang. Pengertian kertas kerja atau neraca jalur. Kertas kerja adalah lembar kerja berkolom yang dipakai untuk menggabungkan data neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan perhitungan sebelum laporan keuangan disusun. Fungsinya sebagai alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicek kembali. Bukan laporan resmi, tapi media antara agar penyusunan laporan akhir lebih cepat dan lebih akurat. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca jalur. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom. Yang keempat, pindahkan akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Yang kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Cara menyusun kertas kerja. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo. Ambil saldo dari akun buku besar dan masukkan ke kolom neraca saldo. Yang kedua, mencatat ayat penyesuaian. Catat penyesuaian seperti persediaan, penyusutan, beban dibayar di muka, dan lain-lain ke kolom penyesuaian. Yang ketiga, membuat neraca saldo disesuaikan. Gabungkan saldo awal dan penyesuaian ke kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keempat, mengelompokkan akun pendapatan dan beban, kolom laba atau rugi, aset, kewajiban, modal ke kolom neraca. Yang kelima, menghitung laba atau rugi, jumlahkan kolom laba atau rugi, selisih laba atau rugi dipindahkan ke kolom neraca. Yang keenam, menyeimbangkan kolom neraca. Pastikan total debit dan total kredit itu balance. Yang ketujuh, final check. Periksa seluruh angka, jika sudah balance, worksheet siap untuk membuat laporan keuangan. Tujuan kertas kerja. Yang pertama, meringkas semua akun dari buku besar dalam satu lembar. Yang kedua, menggabungkan neraca saldo dan penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Yang ketiga, memudahkan penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Yang keempat, membantu pengecekan kesalahan lebih awal sebelum laporan final dibuat. Selanjutnya, mempercepat proses tutup buku atau closing. Fungsi kertas kerja. Yang pertama, menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, menyajikan informasi yang sudah tersusun rapi dan sistematis. Yang ketiga, mempermudah identifikasi akun mana yang mengalami penyesuaian. Yang keempat, membantu analisis posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode. Ciri-ciri kertas kerja. Berbentuk tabel berlajur banyak, 6-12 kolom. Ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, neraca. Memuat akun-akun kas, perusahaan dagang, persediaan, pembelian, penjualan, HPP, beban, penjualan, dan lain-lain. Digunakan secara internal, tidak dipublikasikan. Syarat atau ketentuan penyusunan. 1. Neraca saldo harus sudah tersedia dan balance. 2. Ayat jurnal penyesuaian sudah dibuat. Persediaan, penyusutan, beban dibayar di muka, beban terutang, dan lain-lain. 3. Semua akun yang terlibat dalam laporan harus dicantumkan. Yang keempat, format kolom harus konsisten, biasanya format 10 kolom. Yang terakhir, perhitungan HPP di perusahaan dagang harus benar. Komponen atau kolom dalam kertas kerja. Format 10 kolom. 1. Neraca saldo debit kredit. 2. Penyesuaian debit kredit. 3. Neraca saldo disesuaikan debit kredit. Keempat, laba rugi debit kredit. Yang kelima, neraca debit kredit. Pada perusahaan dagang dapat ditambah bagian perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, persediaan awal dan akhir, dan ikhtisar laba rugi.
Peran kertas kerja dalam perusahaan dagang yang pertama, menyusun dan menghitung HPP secara akurat. Yang kedua, memisahkan akun penjualan, pembelian, retur, potongan, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan laba atau rugi bersih dengan lebih jelas. Yang terakhir, mempermudah penyusunan laporan akhir karena semua data sudah diringkas. Kelebihan, sangat membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat. Selanjutnya, menyatukan semua informasi penting dalam satu lembar. Lalu memudahkan pengecekan kesalahan sebelum finalisasi, membuat proses analisis lebih mudah dan terstruktur. Yang terakhir, cocok untuk perusahaan dagang yang transaksinya banyak dan kompleks. Kekurangannya, yang pertama, tidak memiliki kekuatan hukum sebagai laporan resmi. Yang kedua, jika data awal salah, hasil ikut salah. Yang selanjutnya, membutuhkan ketelitian tinggi saat memindahkan angka. Yang terakhir, bisa memakan waktu jika transaksi perusahaan banyak secara manual. Nah, ini dia contoh kertas kerja dari toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021. Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Sebagai penutup, kertas kerja memudahkan proses menyusun laporan keuangan melalui langkah yang sistematis. Walau tidak wajib, tetapi sangat membantu terutama untuk perusahaan dagang yang memiliki banyak transaksi. Lalu dengan kertas kerja, laporan keuangan bisa disusun lebih cepat, teliti, dan rapi. Sekian, terima kasih.